bisa masuk apa-apa ke perut, karena nafsu makan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Apa dimakan langsung dikeluarkan, apa dimakan langsung dikeluarkan. Ulu hati naik, asam lambung. Saya dulu pernah riwayat asam lambung, cuma sudah nggak pernah rasa. Hanya karena sudah berapa hari nggak makan. Kita ini manusia loh, kita ini manusia. Hai, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Hobilis. Hobilis itu berarti berbicara tentang hobiku semua, karena Lis itu namaku. Hobilis. Oh ya, apa kabar semua? Semoga sehat, bebas dari COVID, bebas dari semua penyakit. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baru kali ini kita saya masih suaranya masih belum apa ya, belum seperti biasa suara saya. Jadi masih ada suara kodoknya guys. Maaf ya, ada iklannya nanti suara lagi. Emang baru sembuh dari sakit, makanya 1 minggu ini saya tidak ada upload video apapun itu. Saya tidak ada muncul di YouTube karena saya lagi karantina. Nah, saya karantina mandiri di rumah. Sedikit saya mau berbagi kesaksian atau testimoni. Saya 1 minggu di rumah. Saya nggak tahu COVID apa enggak. Hanya yang saya rasakan pas seperti ciri-ciri seperti ciri-ciri orang COVID. Seperti orang COVID pada umumnya, karena saya searching juga di Google, ciri-cirinya seperti apa: demam, pilek, batuk, sesak, yang terutama hilang penciuman dan hilang perasa. Itu saya rasakan seminggu ini. Terakhir kalau nggak salah saya posting itu YouTube pas Idul Adha hari kedua kalau tidak salah. Nah, situ saya tidak menuduh, cuman tetangga saya memang ada yang kena COVID, yang mungkin terkontaminasi. Cuman kan ya, kita tidak tahu rencana Tuhan. Jujur 1 minggu ini ya seperti kita semua, saya percaya kita semua punya agama. Jadi saya percaya apapun kata media itu COVID, asalkan kita mau karantina mandiri, jangan kemana-mana dan ikuti aturan, semua pasti baik aja. Jadi selama seminggu saya di rumah, saya hanya minum vitamin, itu suplemen. Karena di rumah sakit pun yang saya tahu, mereka pun hanya mengasih vitamin, suntik, terutama karena kita nggak selera makan, kita diinfus gitu. Tapi puji Tuhan, hari pertama itu saya hanya demam. Sebenarnya yang pertama sakit itu suami saya. Suami dia yang sakit pertama sekali seminggu, itu minggu lalu. Jadi saya seminggu ini, sebenarnya sih belum seminggu nih.
ini hari kelima kayaknya sudah ya, puji Tuhan saya sudah mendingan, sudah sehat. Cuman suara ini masih kayak suara kodok, masih suara kokok gitu. Suami saya 4 hari 5 hari juga sehat. Kemarin sempat mikir kalau dalam seminggu saya tidak sehat, saya akan menyerahkan diri ke rumah sakit, karena saya juga tidak mau di kamar kenapa-kenapa, karena di kamar inilah saya karantina mandiri. Ya, kamar saya emang kecil, imut-imut, tapi orangnya amit-amit. Oke, sedikit berbagi. Jadi saya itu di kamar ya tetap berdoa, itu yang terutama. Yang terutama itu saya berdoa, diberi kekuatan bisa melewati semua ini, terutama kesehatan. Saya minum vitamin, itu namanya vitamin dari produk Sinergi. Ada kolostrum, spirulina, mistika, ada lagi satu yang dia untuk, oh ntar saya ambil. Jadi ya, saya sih tidak menyarankan kalian beli produk, tidak. Saya hanya berbagi selama saya seminggu karantina apa yang saya lakukan di kamar. Karena tetangga saya seminggu di kamar karantina, dia nggak sanggup, akhirnya ke rumah sakit dan sudah positif. Ini saya hari kelima. Coba lihat postingan saya terakhir, itu hari raya Idul Adha kedua, saya masak rendang sapi. Itu terakhir saya posting. Besoknya saya langsung tepar, bukan karena rame-rame, dan kebetulan memang orang yang baru sembuh COVID ini bergabung ke kami gitu ya, mungkin terkontaminasi. Jadi bukan menuduh ya mungkin karena suami saya baru sehat, fisik saya juga capek, sudah lelah, capek mengurus, saya langsung kena mungkin cuaca kan. Nah, lepas itu ya udah, saya minum produk. Yang pertama saya minum itu ini dia. Ini namanya kolostrum. Kebalik ya. Kolostrum. Nih, kolostrum namanya. Bentar ya. Nah, ini dia. Ini ada mistika, ada spirulina, ada kolostrum, ada peppermint oil. Ini terutama nih, karena ini yang merangsang supaya kita ada indera penciuman. Jadi ini peppermint oil ini betul-betul luar biasa dahsyat. Dan satu lagi ini saya pakai yang kecil aja, chlorophyll. Jadi saya pakai 5 ini aja. Vitamin suplemen yang saya konsumsi selama karantina. Awalnya saya kira masuk angin. Jadi saya kira saya masuk angin. Jadi saya kira saya masuk angin. Ya saya minum hanya untuk angin gitu kan. Tapi kenapa meriangnya makin parah gitu kan. Jadi kebetulan saya selalu ready, karena ini bukan, kita ini sekarang ini menghadapi penyakit bukan flu biasa. Jadi ibarat kita perang, kita harus punya senjata. Minta maaf kalau obat di warung bisa menyembuhkan orang COVID, rumah sakit nggak bakalan bisa nanganin orang gitu. Jadi minta maaf banget. Nah, maksudnya tadi bukan saya menjelekkan obat, tidak. Karena awal memang saya minum, karena saya flu, ya saya minum Misagrip sama tolak angin. Malamnya saya sudah nggak sadarkan diri, saya sudah terdiam, meriang, kedinginan, nggak berdaya sudah, kayak tenaga saya disedot gitu. Ya puji Tuhan. Saya pertama minum ini kolostrum.
3 jam sekali, 3 jam sekali, 3 jam sekali. Jadi 24 jam itu 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 jam, 3 jam, 3 jam, sama seperti ini. Gitu. 3 jam, 3 jam, 3 jam. Ini juga saya minum. Oh, ini penolong saya. Kenapa dia klorofil saya bilang penolong? Karena kan kita nggak makan, guys. Coba pikir deh, kita nggak makan selama karantina. Makanya coba deh buka di Google, orang karantina itu karena COVID dia nggak bisa makan karena nafsu makannya nggak ada. Ini hilang penciuman, hilang segala rasa, hilang semua rasa. Saya nggak bisa mencium. Saya kira, malah saya pikir, oh kenapa saya nih gitu. Rupanya saya searching ke Google, ya begitulah ciri-ciri orang COVID. Cuma saya berdoa, Tuhan tolong, semoga cepat sembuh, dan semoga saya hanya bisa karantina di rumah. Dengan produk ini saya bisa sembuh, dan yang menolong lambung saya ini, walaupun saya tidak makan, klorofil ini mampu menyembuhkan, mampu mengganti rasa lapar itu. Ini rasa peppermint. Jadi mint itu yang, maaf cakap nih, mulut kita yang hambar itu terasa mint jadi. Tapi walaupun agak susah menerka-nerka ini rasa apa ya, tapi paling tidak ada rasa manis-manisnya, rasa mintnya sama yang ini. Makanya saya bilang, saya karantina di rumah seminggu, flu, batuk, demam, bahkan kalau batuk tuh pasti sesak. Kayaknya paru-paru saya itu kayaknya kayak apa ya, paru-paru saya itu kayak kejepit, rasanya itu kayak susah bernapas gitu. Intinya kita semua punya agama. Saya berdoa, di ajaran Kristen itu diajarkan iman tanpa perbuatan adalah mati, yang artinya kita berdoa, kita percaya sama Tuhan, tapi kita hanya diam menunggu keajaiban. Kira-kira masuk akal apa tidak? Atau lebih lebih gampang dimengerti gini, kita minta Tuhan beri kami rezeki hari ini, oke? Tapi kita hanya duduk diam di rumah. Kira-kira bisa nggak tuh duit datang? Berarti kita harus bekerja, kita harus melakukan usaha, begitu. Oke, berarti harus sama seperti tadi kami ajaran Kristen mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saya imani, saya sehat, tapi saya berhikmat. Saya minum vitamin dan selalu ready di rumah saya. Saya selalu readykan di rumah ini karena selama dari tahun lalu COVID itu selalu ready di rumah. Ini sudah kepercayaan keluarga. Sudah lama. Karena dulu saya pernah penyakitan juga sih. Itu 2016, jauh. Itu di rahim, tapi sudah lama kesaksiannya. Jadi selama COVID ini aja kami bangkai. 2 ini Colostrum spirulina. Tapi pas kebetulan tetangga kami ada yang kena corona. Mungkin disitulah terkontaminasi lewat udara karena pas di samping rumah begitu ya. Puji Tuhan, lewat produk sinergi saya bisa sembuh. Pas malamnya saya berpikir, kok begini rasanya kena orang COVID. Saya baca di Facebook banyak orang meninggal gara-gara COVID. Orang tua teman saya meninggal karena COVID. Terus ada keluarga juga saya meninggal karena COVID. Saya pikir kita ini melawan apa sih? Padahal saya pikir kita ini hanya cuma demam, pilek,
batuk, tapi sampai taruhan nyawa. Karena saya terasa sesak itu pas malam hari, karena udara dingin. Kalau pagi hari sama siang, saya sering berjemur jam 10 ke atas, sama sore juga jam 3 saya berjemur. Saya berpikir, kalau saya tiba-tiba mati di kamar ini bagaimana karena sesak. Karena kalau ke rumah sakit, sudah pasti mereka bakalan mengatakan ini COVID. Karena mereka tahu. Dan kebetulan sebelah kami ini dokter keluarganya, ya pasti bakalan tahu sebelah kami ini kena COVID dan saya terkontaminasi. Tapi Tuhan berkata lain. Hari ini, dari kemarin sebenarnya, saya mulai merasakan ada perubahan. Pagi saya berjemur, saya bawa anjing peliharaan saya, dan dari pagi saya lihat jambu. Kok pengen rasanya, saya makan jambu ini, rasanya kok enak gitu. Dari situ saya langsung, oh ternyata saya sudah mulai sehat. Cuma masih lemas, nggak bisa capek, karena kita nggak makan nasi. Jadi bayangkan aja, selama berapa hari di kamar nggak makan nasi, nggak bisa masuk apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa masuk apa-apa ke perut. Hanya ini yang saya konsumsi selama sakit, tidak ada yang lain. Inilah makanan saya. Ini termasuk makanan karena dari buah-buah. Hari-hari saya konsumsinya dengan rutin. Saya hanya berharap bisa cepat sehat, pulih kembali, dan bisa beraktivitas kembali. Hanya itu yang dalam saya pikirkan waktu itu. Dan semoga Tuhan mendengar doa dan bisa pulih kembali. Puji Tuhan, sekarang saya sudah sehat. Jadi kita wajib makan. Tapi ketika dia tidak makan, apa yang dicerna, disitulah COVID bisa kena ke kita karena fisik kita lemah. Setiap malam saya bisa berdoa, ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Biarlah segala sesuatu terjadi atas izin-Mu, dan atas izin-Mu aku sehat nanti. Gak bisa masuk apa-apa ke perut, karena nafsu makan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Apa dimakan, langsung dikeluarkan. Apa dimakan, langsung dikeluarkan. Ulu hati naik, asam lambung. Saya dulu pernah riwayat asam lambung, cuma sudah gak pernah rasa. Hanya karena sudah berapa hari gak makan. Kita ini manusia loh, kita ini manusia. Maka saya pikir-pikir, saya baca satu orang di Facebook, banyak orang meninggal karena COVID. Sementara gak ada yang tahu. Kami di kamar ini berjuang. Seminggu lalu suami saya berjuang di kamar juga sendiri. Setelah itu saya juga menyusul. Setelah dia sembuh, hanya karena mungkin kalau ke rumah sakit kami dinyatakan positif hanya karena kami sudah vaksin. Ya sudahlah, saya pikir begitu. Apa gunanya vaksin? Saya positif aja. Dan memang orang yang vaksin itu hati-hati, jangan langsung terkontaminasi sama orang yang apalagi baru sakit COVID. Kata itu nggak boleh. Itu seperti magnet, mungkin seperti magnet lah, menarik. Jadi lebih hati-hati kita kalau baru vaksin. Jangan terlalu dekat sama orang, kasih jarak lah. Tapi kami di rumah orang jualan loh. Kami jualan sembako. Jadi pasti mau ketemu orang tiap hari. Dan memang
selama saya sakit suami saya jaga depan, saya di kamar aja karena nggak mungkin tutup. Emang siapa yang mau kasih kita makan, kan begitu. Intinya saya sudah sehat hari ini. Saya bersyukur. Saya bersyukur saya masih bisa hidup sehat. Karena saya pas batuk dan saya merasa sesak. Karena saya berpikir, ini otak berpikir, apakah ini waktunya, apakah ini saya akan mati. Karena seperti paru-paru itu kayak kejepit. Paru-paru seperti kejepit. Mungkin seperti orang asma lah, begitu kira-kira. Jadi kalau sudah pernah merasakan asma ya begitu, sesak. Tapi begitu kan, hanya vitamin yang kami konsumsi, dan produk ini memang teknologi Amerika, jadi cukup terpercaya. Bahkan dunia kedokteran luar negeri itu mempercayakan produk ini memang mampu sekali. Saya mengakui mampu sekali, karena vitamin C dan vitamin E nya kuat. Karena kita kalau ke rumah sakit pun pasti dikasih vitamin C dan vitamin E, tapi itu kan obat. Dari sini suplemen jadi vitamin. Dan yang menjaga mas saya di sini klorofil. Saya nggak suruh teman-teman mau beli, itu terserah teman-teman. Hanya kalau mau sharing nanti boleh, nanti saya kasih nomor WA saya di deskripsi. Intinya hati-hati, jaga kerumunan, tetap pakai masker, sanitizer, apalagi jangan sering keluar rumah kalau nggak penting. Memang kita butuh cari uang, tapi ketika kita sakit, uang nggak bisa kita cari. Dan bersyukur saya tidak barengan dengan suami sakit. Tetap saya mengatakan Tuhan itu baik, sangat baik, dan teramat baik, karena kami sakitnya nggak bareng-bareng, beda hari. Dia sehat satu hari, saya langsung sakit. Saya tetap syukurin. Intinya jaga kesehatan. Nanti kalau kalian mau juga minum produk seperti ini boleh, nanti saya kasih WA saya. Ini pun saya masih rasanya paru-paru ini kayak masih lengket di sini. Jadi saya hari ini sudah makan. Saya sudah makan berapa kali hari ini. Ingat, ketika kalian demam, jangan berkurung di kamar. Cari matahari juga, karena matahari itu membantu berkeringat. Emang saya berkurung di kamar, tapi ada jamnya. Saya pergi ke dapur, saya cari matahari jam 10 sampai setengah jam, setengah 11. Terus jam 3 sore, saya berjemur juga. Tuh. Jadi, pesan saya sekali lagi, jaga kesehatan. Nanti info lebih lengkap kalau mau minum produk ini juga. Intinya jangan tunggu sakit, karena produk ini bukan hanya untuk orang sakit, mencegah. Dan mungkin seandainya saya dari awal-awal tidak minum produk ini, mungkin saya sudah rumah sakit.
Ini namanya Mistika. Saya jelaskan ya. Ini namanya Mistika. Mistika ini dia jus buah. Rasanya asam, makanya untuk kita yang hilang rasa, nikmat rasanya. Kolostrum ini dari perahan susu sapi utama sekali, jadi itu kolostrum. Spirulina itu ganggang hijau, ganggang laut. Klorofil dari sayuran, makanya kita jadi vegetarian tanpa nasi. Peppermint oil ini caranya lebih simple. Taruh ke air panas, buat setetes atau 2 tetes paling banyak, yang kebanyakan nanti. Tapi kalau yang pas hilang rasa, kemarin saya kasih 5 tetes, baru terasa. Hari ini langsung saya makan. Kalau enggak begitu, mungkin kalau untuk orang sehat, tetes cukup. Tapi kalau mati rasa sudah, bikin deh 5 tetes. Nah, langsung itu dibongkar tuh hidung. Jadi kasih air panas segelas saja, baru mendidih. Teteskan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sakit ya, seperti saya ini, ciri-ciri orang COVID, kasih 5 ya. Karena hidung kita ini susah ditembus. Nggak tahu lapisan berapa, sudah nggak bisa mencium apa sama sekali. Sampai saya penasaran, saya cium tuh ketiak suami saya. Saking saya penasarannya, kenapa saya nggak bisa mencium. Ternyata memang itulah ciri-ciri kita. Sudah hilang segala indera penciuman, indera rasa kita. Yang manis jadi asin, dan air putih pun saya rasa jadi manis. Kan luar biasa, air putih bisa dirasa jadi manis. Saya bersyukur saya sudah bisa melewati penyakit, apa itu dibilang COVID kah, apakah. Menurut saya itu bukan penyakit, tapi itu jemaan setan yang mencoba mengganggu kita supaya kita jadi sakit. Tapi sebagai umat yang beragama, kita percaya, banyak-banyak berdoa dan berhikmat. Iman tanpa perbuatan itu mati, gitu. Jadi berdoa sambil berusaha. Lakukan. Maaf, jangan minum obat warung. Daripada obat warung diminum, bagus ke rumah sakit, gitu. Oke. Terima kasih sudah mendengar curhatku. Rindu sama kalian, seminggu tidak posting. Oke. Terima kasih banyak. Oh iya, dari tadi ini kita nggak ada like, komen, subscribe. Jangan lupa ya. Dan kalau bisa, biar banyak yang tahu kesaksian saya, boleh di-share. Nggak salah kita berbagi ke orang. Berbagi itu indah, amal ibadahnya tambah. Ingat guys, subscribe itu gratis guys. Baru kali ini saya dekat. saya sebenarnya tidak pemalu, cuma malu-maluin guys. Saya malu-maluin. Saya nggak pede di depan kamera. Makanya saya juga pakai masker. Belum corona. Oke, terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan share. Lain kali kita ketemu. Dan tetap pakai masker, cuci tangan, sanitizer, jaga jarak. Nggak penting kali nggak usah keluar kecuali cari duit, tapi tetap jaga kesehatan, ada prokes. Oke? Terima kasih. God bless you. Sampai jumpa lagi.